Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ananias dan Safira. Terdapat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ayat 2 sampai dengan ketiga. Dengan setahu istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami belajar tentang peristiwa yang terjadi pada Ananias dan Safira yang dua-duanya meninggal karena mendustai Allah dan menahan sebagian hasil penjualan yang menjadi berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ananias dan Safira ini suami istri yang pada akhirnya dua-duanya meninggal selang 3 jam. Pertama adalah suami yang meninggal, 3 jam kemudian Safira. Dua-duanya pada saat ditegur oleh Petrus dalam kondisi yang terpisah. Mereka kemudian meninggal dengan satu alasan, mereka menahan sebagian hasil penjualan. Dan dikategorikan di dalam seluruh ayat dari ayat 1 sampai 11, mereka mendustai Roh Allah. Mereka dikatakan bersepakat melakukan sebuah dosa yang namanya mencobai Roh Tuhan. Lalu mereka meninggal dua-duanya di dalam selang 3 jam. Di antara suaminya terlebih dahulu, kemudian istrinya. Yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan menghukum mereka sedemikian kejam? Ini adalah pandangan kita. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih? Bukankah Tuhan bisa saja mengampuni, kemudian mengingatkan dan memberikan kesempatan? Minimal kalau orang berbuat salah itu kan diberi kesempatan 1 kali SP1, diberi kesempatan 2 kali SP2. Setelah kedua, kemudian ketiga kali melakukan, barulah dieksekusi. Mengapa Tuhan berbuat seperti demikian? Kalau kita berkata seperti demikian, maka ada pertanyaan yang lebih jauh lagi. Mengapa iblis Tuhan tidak ampuni? Mengapa iblis masuk neraka? Kalau Tuhan Maha Pengampun, maka ada banyak alasan kita untuk membenarkan pandangan kita seakan-akan kita lebih baik dari Tuhan. Tapi catatan Alkitab kita jelas bagaimana Tuhan Maha Kasih. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu di saat yang sama itulah kemudian Tuhan menjanjikan bahwa engkau akan diselamatkan oleh kelahiran Kristus yang sudah dibuatkan dari awal kejatuhan manusia. Itu sudah dibuatkan. Apa yang kita pelajari saat ini? Kalau kita melihat mungkin hal yang paling sederhana, yaitu tentang anak. Tatkala anak didisiplin oleh orang tuanya, dimarahi, kemudian diberikan hukuman sesuai dengan kapasitas ke hal yang sedang dihadapinya, kita akan mengatakan bahwa orang tua kita itu jahat. Bagaimana orang tua yang baik itu adalah apa yang kita inginkan itu kemudian dipenuhi. Kesalahan apa yang kita semuanya buat, lalu kita dimaklumi. Kalau dosa itu dimaklumi, kalau dosa itu dipenuhi cinta kasihnya, tetap diampuni. Apa yang terjadi, betapa kacaunya seluruh isi dunia ini. Itulah dua sisi daripada karakter Allah, sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Kasih, tapi juga Allah yang Maha Adil. Perbuatan dosa, kalau tidak dihukum, dia akan terus melakukan berulang-ulang. Kalau kita tahu dengan jelas, seandainya di dunia ini tidak ada hukum, tidak ada polisi, tidak ada penjara, apa yang terjadi? Orang akan terus berlipat-lipat berbuat dosa. Setiap hukuman yang dilakukan pada prinsipnya yang pertama, itu hukuman memang harus diterima oleh yang bersangkutan, tapi juga membuat orang lain itu menjadi sebuah efek jera untuk tidak melakukannya. Itu yang terjadi. Banyak peristiwa di dalam pengadilan, orang itu meminta maaf, tapi tetap hukumannya itu tetap dilaksanakan. Tapi maafnya tetap disampaikan. Itulah Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang membenci. Padahal ini biarlah kita tidak mempertanyakan, memberikan sesuatu yang statement yang kemudian seakan-akan kita lebih baik dari Tuhan. Tapi biarlah kita mengoreksi diri. Ada saatnya kita pun sama. Mungkin kita tidak dihukum seperti Ananias dan Safira. Tapi Tuhan bisa mengizinkan sebuah peristiwa buruk yang terjadi. Kematian adalah hal yang buruk. Kematian. Ada saatnya kalau kita berbuat dosa, Tuhan mengingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Mungkin sakit keras. Mungkin apa yang sedang kita harapkan justru tidak terjadi, tidak terpenuhi. Tuhan izinkan musibah 10 tulah di dalam kitab Keluaran itu terjadi. Sodom dan Gomora. Bagaimana kemudian dihukum oleh Allah dengan api dan belerang. Zaman Nuh orang-orang berdosa dihukum dengan air bah. Kemudian Herodes ditampar juga, mati oleh malaikat dan dimakan oleh cacing-cacing. Itulah kebesaran Allah.
Tatkala kita menerima kasih Allah, itulah kebesaran Allah. Tatkala kita kemudian melihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat dosa, itu pun adalah kebesaran Allah. Sebuah kesadaran yang kita perlu pelajari, bukan mempertanyakan kebenaran firman Allah, tapi bagaimana kita mengoreksi agar hidup kita makin hari makin baik, hidup kita makin hari makin memuliakan Allah. Seluruh berkat yang sudah Tuhan beri dikatakan menahan sebagian, artinya sebagian besar itu adalah menjadi milik Ananias dan Safira. Pada konteks dalam Kisah Rasul, mungkin itulah pada saat di mana jemaat itu dipanggil untuk saling tolong-menolong. Allah sudah memberkati berkelimpahan dengan berkatnya. Maka sebagian itu adalah hak-hak anak yatim piatu, hak-hak para janda, hak-hak orang yang terbuang, hak-hak orang yang tidak dalam keadaan tidak sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri. Bukankah itu kejahatan? Kalau Allah sudah memberikan 100%, kalau itu disebut dengan perpuluhan sebagian, 10%. Kalaupun kekurangan, bukankah Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan anak cucumu meminta-minta roti. Kalau burung dipelihara punya sarang, kalau serigala itu punya liang, dan bunga itu kemudian dipelihara dijaga oleh Tuhan, sehingga tumbuh mekar wangi dan berwarna-warni. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pelihara dan jaga. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya bersih tegang dengan Tuhan, protes kepada Tuhan. Biarlah menjadi pribadi yang terus mengoreksi diri. Tuhan, kalau ada peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupku, jangan-jangan aku sudah berbuat dosa yang aku sadari atau tidak sadari. Kalau yang aku sadari, aku tahu dengan persis, aku segera ya Tuhan untuk melakukan pertobatan. Kalau yang tidak disadari, Tuhan tegur aku. Nyatakanlah dengan gamblang di depan mataku dosa apa yang aku perbuat, dan aku mau berubah. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah, kalau sudah salah jalan, kembalilah kepada jalan yang benar. Kalau sudah berbuat dosa, maka bertobatlah. Kalau sudah hidup dalam kegelapan, masuklah ke dalam terangnya yang ajaib. Karena kita disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, dan bukan anak-anak kegelapan. Firman Allah dikatakan apa? Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Biarlah kita tidak dikuasai oleh iblis sehingga berbuat dosa. Mensyukuri seluruh kebaikan Allah, tapi ada berkat-berkat Allah yang ada pada diri kita. Itu Tuhan titipkan kepada kita untuk menjadi bagian yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan menahan sebagian, karena Allah sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Bagi kita yang dikarunia berkat oleh Allah finansial, berkat kemampuan, kekuasaan, kedudukan, popularitas, keterkenalan, saudara mungkin punya kuasa-kuasa, ada orang-orang backing, orang-orang besar di belakang. Janganlah seluruh potensi dalam dirimu dipakai justru berbuat dosa, tapi pakailah buat kemuliaan Allah. Karena bukankah Allah dengan seluruh potensinya sebagai Allah, Dia mencintai kita, mencukupkan kita, memelihara kita, menguatkan kita, menyertai kita, menopang kita, bahkan sewaktu jatuh, Tuhan mengangkat, membopong kita, menggendong kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tinggalkanlah kebiasaan suka menahan sebagian. Kalau itu adalah hak orang lain yang Tuhan mintakan, engkau serahkan, engkau berikan, engkau lepaskan, maka jangan sampai engkau mengalami peristiwa buruk seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami tidak mencontoh Ananias dan Safira, tetapi kami menjadi orang-orang yang taat, mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.